Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor menceritakan momen ketika Patrick Kluivert memberikan penawaran melatih tim Garuda. Dalam sebuah program acara di media Belanda Ziggo Sport, Pastoor menceritakan ketika kali pertama Patrick Kluivert menghubunginya. Kluivert dikatakan oleh Pastoor menawarinya pekerjaan melatih sebuah tim nasional, namun tidak disebutkan negaranya. Patrick menelepon saya dan dia bertanya apakah saya tertarik menjadi pelatih sebuah negara, tapi dia tidak bisa menyebutkan nama negaranya saat itu. Dan kemudian dengan cepat saya mengatakan, ya tentu saja saya tertarik. Dia bilang saya akan menyukainya, tapi kemudian dia lama tidak menghubungi saya. Ucap Pastoor yang akan menjadi asisten pelatih bersama Denny Lanzau. Sang pembawa acara kemudian bertanya ke Pastoor, apakah kamu berpikir negara seperti Islandia, Finlandia? Ya, Pastoor mengaku tidak pernah memikirkan tawaran dari Kluivert datang dari negara mana. Mantan pelatih Almere City itu mengaku senang luar biasa setelah tahu tawaran itu datang dari timnas Indonesia. Saya sudah tahu tawaran itu bukan dari Belanda, tapi saya pikir ini benar-benar indah ketika kami sudah dipastikan. Patrick, Denny dan saya bertemu di sebuah hotel di Amsterdam, dan kami bahagia seperti anak kecil karena kami tidak sabar melatih dan kami senang kami terpilih, ujar Pastoor. Ya, menjadi asisten pelatih timnas Indonesia merupakan karir pertama bagi Pastoor di luar Eropa. Pelatih 58 tahun itu mengaku tidak sabar menjalani petualangan baru bersama timnas Indonesia. Tidak, saya belum pernah ke Indonesia. Berdasarkan pengalaman orang-orang dan dari apa yang saya baca, saya membeli buku, disebutkan ada sekitar 16.000 pulau, 277 juta penduduk. Ya tentu kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Saya pikir kegilaan terhadap sepak bola di Indonesia benar-benar fenomenal. Ini akan jadi petualangan sepak bola yang hebat dan juga menjadi petualangan budaya yang baru karena kami akan mengunjungi negara-negara ini di mana saya belum pernah melakukannya. Jadi saya benar-benar tidak sabar, kata Pastoor menambahkan. Ya, sementara itu debut trio pelatih Belanda bersama timnas Indonesia akan terjadi saat melawan Australia di Sydney 20 Maret mendatang, yakni pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Respon tegas Alex Pastoor saat disebut sebagai atasan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Alex Pastoor baru-baru ini tampil di salah satu program yang ditampilkan oleh media Belanda Ziggo Sport. Dalam program tersebut, Alex Pastoor ditanya salah satu pengamat sepak bola Belanda. Alex Pastoor ditanya apakah menjabat sebagai asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia atau sebaliknya, yakni menjadi pelatih timnas Indonesia dan juga Patrick Kluivert menduduki posisi asisten. Pertanyaan ini muncul karena secara karir kepelatihan Alex Pastoor jauh di atas Patrick Kluivert. Alex Pastoor pernah mengantarkan 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan juga Almere City. Kemudian di sisi lain, Patrick Kluivert tidak memiliki karir kepelatihan yang jelas. Pelatih 48 tahun itu gagal total saat membasuh timnas Curaçao dan juga Adana Demirspor. Apakah Anda asisten Patrick Kluivert atau Kluivert adalah asisten Anda? Tanya salah satu pengamat sepak bola kepada Alex Pastoor, sumber Ziggo Sport. Saya asisten Kluivert, tegas Alex Pastoor penuh keyakinan. Hanya saja, jawaban dari Alex Pastoor tersebut tidak begitu saja diterima oleh sang penanya. Ia menyebutkan jawaban dari Alex Pastoor tersebut sangatlah meragukan. Respon serupa disampaikan oleh pesepak bola legenda Wesley Sneijder yang juga hadir di program tersebut. Pemain yang membantu Inter Milan merebut treble winner pada 2009-2010 itu menyebutkan bahwa Alex Pastoor akan lebih banyak mengatur strategi timnas Indonesia, sedangkan tugas Kluivert adalah memburu pemain keturunan. Legenda timnas Belanda Wesley Sneijder menilai Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor dan juga Denny Lanzau akan menjadi kombinasi hebat di timnas Indonesia. Semula pembawa acara mempertanyakan mengapa Pastoor mau ditunjuk sebagai asisten Kluivert, sebab Pastoor memiliki pengalaman melatih yang lebih matang dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Namun Sneijder justru melihat kehadiran Pastoor dan juga Lanzau adalah kombinasi bagus bersama Kluivert. Sudah jelas Patrick adalah wajah dari tim pelatih, dan Pastoor akan... Ya, bagi saya ini sederhana. Saya mengerti pemilihan Patrick karena Patrick adalah wajah tim pelatih untuk keluar ke publik. Dia pelatih yang harus berurusan dengan pemain ini dan itu. Dan Pastoor akan memimpin latihan di lapangan bersama Denny, kata Sneijder menerangkan. Kami belum membicarakan hal ini dengan Patrick. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi setidaknya itu yang saya prediksi dan ya, itu adalah pilihan hebat dan kombinasi hebat, ujar Sneijder menambahkan. Di samping itu, Alex Pastoor dan juga Denny Lanzau
telah memulai tugasnya dengan menganalisis pertandingan timnas Indonesia dan juga melihat langsung aksi pemain. Pada Sabtu 18 Januari, Lansat memantau aksi Eliano Randers ketika membela PSS Zwolle melawan PSV Eindhoven di Stadion Mark Park. Dan laga ini dimenangkan oleh Zwolle 3-1. Sehari berikutnya giliran Pastor yang memantau pemain. Ia menghadiri laga Heracles vs Almere City di Stadion Yanmar, di mana Tom Haye tampil. Sementara itu rencananya Kluivert dan juga tim pelatih timnas Indonesia akan kembali ke Jakarta pada awal Februari. Sejumlah agenda telah menanti, termasuk meninjau langsung kompetisi sepak bola nasional. Ini dilakukan Kluivert dan juga timnya sebagai persiapan melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor memberikan respon kocak tapi juga serius saat ditanya soal mencari pemain keturunan untuk skuad Garuda. Dalam wawancara dengan Ziggo Sport, mantan pelatih NEC Nijmegen itu berbicara soal jabatan barunya yakni sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Dalam perbincangan ini, Wesley Sneijder melemparkan pertanyaan soal apa yang dikatakan Patrick Kluivert beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Patrick Kluivert mengatakan bakal merekrut pemain keturunan Indonesia yakni Jairo Ridewoldt. Di sisi lain, nama Jairo Ridewoldt juga memang telah lama menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Namun Patrick Kluivert sudah mengakui telah mendekati pemain Royal Antwerp FC tersebut. Untuk itu, Wesley van der Voort menanyakan kepada Alex Pastoor, ada banyak pemain Belanda dengan akar Indonesia di tim, dan Kluivert menyebutkan bahwa dia sedang mencoba merekrut satu lagi, Jairo Ridewoldt. Apakah itu sudah pasti? Tanya van der Voort, sumber YouTube Ziggo Sport, Jumat 24 Januari 2025. Alex Pastoor pun langsung menanggapi pertanyaan ini, dan ia mengaku belum tahu soal progres tersebut. Namun ia memastikan bahwa tim pelatih timnas Indonesia memang tengah mencari pemain keturunan yang bersedia bermain untuk skuad Garuda nantinya. Saya belum tahu soal Jairo Ridewoldt, tapi prosesnya sedang berjalan, ujar Pastoor. Kami juga mencari pemain lain yang mungkin tersedia, ucapnya. Kemudian setelah mendengarkan jawaban tersebut, Wesley van der Voort bertanya kembali kepada Alex Pastoor. Ia meminta untuk Pastoor menjelaskan apakah saat ini mantan pelatih Almere City FC tersebut sedang mencari-cari di Google atau bagaimana. Apakah kamu juga mencari pemain lain, googling atau menelepon, mencari siapapun yang mungkin tersedia, kata van der Voort. Ya, mendengar pertanyaan itu, Alex Pastoor memberikan respon kocak agar suasana bisa cair. Dengan sedikit bercanda, Alex Pastoor mengatakan bahwa ia setiap melihat orang berpenampilan Asia dan juga bisa menendang bola selalu ditanyainya. Iya, setiap orang yang terlihat sedikit memiliki penampilan Asia dan bisa bermain sepak bola, saya akan bertanya dengan antusias apakah dia punya garis keturunan Indonesia, ungkap Pastoor. Ya, jawaban Pastoor tersebut tentu saja mengundang tawa orang yang ada di situ. Namun Pastoor juga memberikan jawaban yang serius bahwa pencarian pemain keturunan ini bukan sekedar mencari saja. Akan tetapi ini merupakan pencarian mendalam. Bahkan Pastoor pun mengungkapkan bahwa ada juga seorang staf perempuan di tim yang bekerja tanpa henti untuk mencari pemain keturunan di seluruh dunia. Untuk itu, ia menilai bahwa ini sangat membantu dalam proses pencarian pemain untuk timnas Indonesia. Patrick bilang ada seorang staf wanita yang bekerja tanpa henti untuk mencari pemain di seluruh dunia, tutur Pastoor. Langkah ini sangat membantu, jelasnya. Pastoor menegaskan bahwa pencarian ini bertujuan untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi saat ini tim Merah Putih juga masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu adanya tambahan pemain nantinya diharapkan bisa membawa tim lebih baik. Pasalnya timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa yakni melawan Australia pada 20 Maret 2025, kemudian kontra Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Setelah itu pada Juni skuad Garuda akan menghadapi China dan juga Jepang. Oleh karena itu, pencarian pemain keturunan ini diharapkan bisa membawa hasil yang positif buat timnas Indonesia ke depan. Alex Pastoor mengungkapkan jadwal bertolak ke Indonesia hingga rencana untuk menyiapkan timnas Indonesia setelah tiba di tanah air. Alex Pastoor mengaku bahwa ia dan tentunya Patrick Kluivert serta Danny Lansat akan bertolak ke Indonesia akhir bulan Januari 2025 ini. Ia mengungkapkan agenda tim pelatih setelah tiba di Indonesia nantinya. Menurutnya, ia akan mengunjungi klub-klub dan juga melihat para pemain. Ini dilakukan karena ia pun ingin berbicara dengan para pemain untuk bisa mengarahkan kemana timnas Indonesia bisa berjalan nanti. Kami akan pergi di akhir bulan ini selama 10 hari untuk mengunjungi klub-klub, melihat pemain,
Berbicara tentang bagaimana semuanya akan berjalan nanti, ujar Alex Pastor, sumber YouTube Zico Sport. Bagaimana perjalanan pertama itu akan diatur? Karena para pemain itu tentu saja harus melakukan perjalanan panjang, ucapnya. Lebih lanjut, mantan pelatih Sparta Rotterdam tersebut mengatakan bahwa kompetisi juga kemungkinan besar bakal dihentikan. Ini karena bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Untuk itu sebelum kompetisi dihentikan, tim pelatih baru Timnas Indonesia berencana datang dan melihat langsung para pemain. Alex Pastor mengatakan soal agenda jelas baru akan diketahui nanti pada akhir bulan Januari ini. Namun ia telah memastikan bakal bertolak ke Indonesia, yakni pada akhir bulan ini dan agenda pun sudah jelas. Di sana juga seperti di sini, nanti akan bertepatan dengan Ramadan dan kemungkinan besar kompetisi akan dihentikan sementara atau bahkan hampir pasti, kata Pastor. Itu semua akan kami ketahui pada akhir bulan ini, tuturnya. Sementara itu Alex Pastor memang belum datang ke Indonesia saat perkenalan pelatih anyar skuad Garuda. Menpora Dito Aryo Tejo menyebutkan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia oleh Rumeni akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia pada bulan Januari ini. Bulan ini diambil sumpah, sementara baru oleh, ujar Menpora kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum Jumat 24 Januari. Kendati demikian, Dito Aryo Tejo tidak mengungkapkan lebih jauh ihwal tanggal pasti pengambilan sumpah yang akan dijalani oleh Rumeni, termasuk soal pengambilan sumpah terhadap kandidat pemain naturalisasi lainnya. Tanggal akan kita pastikan, ucap Menpora. Ya, Rumeni merupakan salah satu calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang diproyeksikan kelar dalam waktu dekat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan pemain Oxford United itu juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga tinggal mengambil sumpah sebagai WNI. Meski begitu, penyerang 24 tahun itu masih harus mendapatkan persetujuan dari DPR terkait permohonan pindah kewarganegaraan. Jika resmi jadi WNI, maka Rumeni berpeluang melakukan debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret. Di sisi lain, Rumeni merupakan salah satu dari dua pemain keturunan yang sedang dibidik oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dan pemain lainnya adalah Jairo Ridewolf. Legenda Timnas Indonesia Aji Santoso menyebutkan 3 pelatih lokal yang dinilainya cocok menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ketiga nama itu adalah Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan juga Nova Arianto. Kurniawan dan juga Bima Sakti adalah pelatih yang memiliki lisensi AFC Pro, sementara Nova Arianto memiliki lisensi AAFC. Banyak pelatih lokal yang telah memiliki sertifikat kepelatihan pro, misalkan Kurniawan, Bima Sakti, dan Nova ini pelatih-pelatih muda yang punya masa depan bagus kalau mereka mau belajar terus, ujar Aji Santoso dikutip dari Antara. Sementara itu Kurniawan dan juga Nova Arianto memiliki pengalaman melatih dan juga menjadi asisten pelatih di sejumlah klub dan juga Timnas Indonesia. Sementara Bima Sakti satu-satunya tak memiliki pengalaman melatih di klub. Pengalaman karir kepelatihan Bima Sakti dirasakan di Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Aji Santoso kemudian mengungkapkan kriteria pelatih lokal yang pantas untuk menjadi asisten Patrick Kluivert. Kriterianya harus memiliki sertifikat tertinggi yang dimiliki calon asisten tersebut. Mantan pemain, apalagi pemain nasional akan lebih bagus. Bisa berkomunikasi dengan baik dengan head coach dan asisten yang sudah dibawa Patrick, ucap Aji Santoso. PSSI membuka seleksi untuk pelatih-pelatih lokal terbaik untuk mendampingi Patrick Kluivert di tim Garuda. Nantinya pelatih-pelatih ini akan disaring menjadi 10 pelatih dan kemudian menjadi 2 pelatih di mana proses pemilihan ini melibatkan diskusi dengan Kluivert. Keberadaan 2 asisten pelatih lokal tersebut merupakan bagian dari transfer pengetahuan yang telah disepakati sejak awal, dan Aji Santoso mengatakan langkah PSSI sudah tepat. Cukup tepat karena biar pelatih lokal bisa mendapatkan ilmu sepak bola secara langsung dari head coach, kata mantan pelatih Timnas Indonesia itu. Timnas Indonesia datang ke pertemuan kedua lawan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan wajah yang berbeda. Laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. Ya, pasalnya PSSI telah memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada tanggal 6 Januari yang lalu. Dan sebagai pengganti adalah Patrick Kluivert. Selain itu, organisasi yang dipimpin oleh Erick Thohir tersebut juga menunjuk Alex Pastor dan juga Danny Lanzap sebagai asisten pelatih. Dan keputusan tersebut jelas mengejutkan bagi dunia sepak bola Asia. Pasalnya Shin Tae-yong telah berhasil mengangkat prestasi Timnas Indonesia di berbagai turnamen level Asia. Salah satu sosok yang terkejut adalah Tony Popovic yang saat ini menjadi pelatih Timnas Australia.
Tony Popovic bingung dengan keputusan PSSI yang memecat Sinteyong. Pasalnya skuad Garuda berhasil mengejutkan negaranya saat dipimpin oleh Sinteyong. Pada pertemuan pertama di Jakarta, timnas Indonesia berhasil menahan Socceroos dengan skor imbang tanpa gol. Namun Australia kala itu masih ditangani oleh Graham Arnold. Dan hasil tersebut cukup untuk membuat timnas Indonesia patut untuk dihormati sebagai salah satu lawan tangguh Australia di babak kualifikasi. Itu tidak mengubah apapun, ujar Tony Popovic, sumber laman resmi Socceroos. Sulit bagi kami untuk memahami atau mengetahui alasan mengapa mereka mengganti pelatih kepala. Namun di internal mereka telah membuat keputusan. Lanjutnya, selain itu hadirnya Patrick Kluivert menambah kewaspadaan Tony Popovic sebelum menghadapi timnas Indonesia. Mereka mendatangkan nama yang sangat terkenal di dunia sepak bola, ujar Tony Popovic. Dan saya yakin dia ingin melanjutkan performa bagus mereka. Dan mereka ingin memulainya dengan melawan kami. Mereka jelas merupakan tim yang kami hormati. Mereka telah menunjukkannya dalam hasil pertandingan. Kami bermain imbang 0-0 dengan mereka di pertandingan pertama. Lanjutnya, ya sementara itu laga lawan Australia di Sydney bakal jadi debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan Patrick Kluivert dibebani target untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.